Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak kabarnya? Kelas 9A, B dan C, UPT SMPN 30 Gresik yang saya hormati. Anak-anak, pertemuan kali ini merupakan insya Allah ya, pertemuan yang terakhir di bab 4, yaitu menulis teks tanggapan. Setelah kira-kira kalau tidak salah 4 minggu yang lalu kita bicarakan mengenai teori, mengenai strukturnya, apa saja yang harus dituangkan ketika kita menulis sebuah teks tanggapan. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pekan ini, kita akan mencoba ini mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan atau tulis. Tetapi Pak Anwar di sini mengambil yang tulis saja, tidak usah lisan ya. Lisan nanti mungkin bisa kita praktekkan ketika kita diskusi atau rapat dan lain sebagainya. Tentunya dalam rapat atau diskusi itu muncullah berbagai macam tanggapan, apakah itu kritik, saran maupun pujian. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita mencoba untuk membuat tulisan yang berbentuk teks tanggapan itu. Entah itu di dalamnya ada pujian, kritikan, maupun apa? Pujian, kritik maupun yang satunya mungkin bisa dalam bentuk apa? Penolakan ya. Nah, latihannya seperti ini aja, sederhana. Buatlah tulisan tanggapanmu atas tulisan tanggapan Prito Widiarto berikut. Jadi anak ini ada sebuah tulisan tanggapan resensi begitu ya. Sebuah buku. Prito Widiarto ini membuat tanggapan tentang sebuah buku. Bentuknya kalian bisa lihat nanti. Atau dalam bahasa lain tanggapan buku itu lazim disebut dengan istilah resensi ya. Resensi seseorang mengenai hasil sebuah karya dalam bentuk tulis. Nah, dalam tanggapanmu nanti jangan lupa ada konteks, deskripsi dan penilaian. Nah, namun dalam latihan ini Pak Anwar tidak meminta kamu untuk membuat sebuah tulisan seperti Prito Windiarto ini, tidak. Tapi Pak Nur hanya minta kamu tanggapan Prito Windiarto itu coba kamu masukkan dalam struktur tanggapan, dalam sebuah rubrik yang nanti disediakan oleh Pak Anwar ya. Jadi kalian, nah ini adalah resensi seorang Prito Widiarto tentang novel Pulang karya Terelie ya. Pulang menuju hakikat kehidupan sesungguhnya. Jadi dalam novel Pulang itu ada bagian cerita bab yang berjudul Pulang menuju hakikat kehidupan sesungguhnya. Jadi novel Pulang ini mungkin terdiri dari berapa episode begitu ya, berapa bagian. Salah satu episode atau bagiannya itu ada yang berjudul Pulang menuju hakikat kehidupan sesungguhnya dari novel yang berjudul Pulang karya Terelie itu. Itu diulas ya, dibuat resensinya, tanggapannya oleh Prito Widiarto. Bagaimana Pak bentuk apa tanggapan Prito Widiarto tentang novel Pulang itu? Ini contohnya di buku kalian halaman 107. Nah, ini judul Pulang, penulis Terelie. Perhatikan, di sini ada Prito Widiarto, di sini ada penulis Terelie. Bisa membedakan. Kalau Terelie itu adalah orang yang menulis ini novel yang berjudul Pulang. Prito Widiarto itu adalah orang yang membuat tanggapan ulasan buku ini. Ya, jadi Terelie ini adalah penulis novel Pulang, kalau Prito Widiarto adalah penulis ini. Penulis dari resensi atau tanggapan mengenai novel Pulang. Oke ya, jelas ya. Ini penerbit Republika, Kota Terbit Jakarta, cetakan ke-7, tepatnya November 2015. Pendahuluannya seperti ini. Nah, ada pendahuluan. Kemudian sinopsis novel. Oleh Prito diuraikan seperti ini. Sinopsis, ringkasan novelnya itu, ringkasan cerita novelnya. Nah, kemudian kelebihan novel Pulang karya Terelie itu. Kemudian kekurangan novel Pulang karya Terelie itu, ya. Diungkapkan beberapa paragraf ini. Jadi mulai awal, nah ini pendahuluan atau konteksnya ini konteks ya. Konteksnya itu pengantarnya ini novelnya. Kemudian yang kedua apa? Sinopsis. Nah,
Ini kalau kita bawa ke tadi konteks deskripsi penilaian, oh berarti konteks itu awal ini. Judul, pendahuluan itu namanya konteks. Nah, sinopsis novel itu namanya adalah kalau kita bawa ke sini itu namanya deskripsinya. Bagaimana sih deskripsi dari resensi Prito Windiarto mengenai novel Pulang karya Terelie itu diungkapkan dalam deskripsi. Berarti ini sinopsis ini ada berapa paragraf ini ya kan ya? Ini sinopsis itu sama dengan deskripsi. Nah, kemudian apa ini? Kelebihan. Nah, itu berarti namanya sudah penilaian. Ini berarti ada konteks, deskripsi dan penilaian. Berarti penilaiannya itu ada dua. Yang pertama apa? Menilai tentang kelebihan novel itu. Jadi Prito Widiarto itu mengungkapkan kelebihan dari novel karya Terelie itu seperti ini. Pertama, temanya unik, kedua sederhana bahasanya ya. Kemudian ketiga, plot dan kejutan yang mengasihkan, filmis, kemudian pesan moral yang kuat. Tetapi selain itu, menurut Prito Widiarto, karya Terelie, novel Pulang karya Terelie ini ternyata juga punya kekurangan, diungkapkan di sini. Nah, beberapa paragraf ini. Nah, anak-anak mudah latihannya ini yang kamu kerjakan. Ini kamu salin, jadi tabel rubrik ini kamu salin di buku tulismu. Nomor 1, konteks. Apa tadi konteks? Berarti pendahuluannya. Struktur teks tanggapan konteks. Sebutkan saja konteksnya itu. Paragraf berapa? 1, 2, 3 umpamanya. Begitu saja. Kemudian deskripsi sinopsisnya. Paragraf berapa saja yang masuk ke dalam deskripsi atau sinopsis. Kemudian yang ketiga, penilaian. Yang pertama adalah kelebihan. Diungkapkan oleh Prito Widiarto itu pada paragraf berapa. Penilaian kekurangannya itu saja. Jadi anak nggak usah menulis, tapi mencoba dari tanggapan itu kita buat kerangkanya seperti ini. Ya, jelas ya. Saya kira itu anak-anak yang latihan. Jadi latihannya hanya ini, mau nulis ini saja. Tabel ini kamu salin di buku tulismu, kemudian kamu kerjakan ini tadi. Dengan cara apa? Menuliskan apa? Nomor paragrafnya saja. Jelas anak-anak ya? Terima kasih atas perhatian kalian. Diakhiri Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.